Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut akan membahas soal TOK PPG Informatika bagian ketiga, di mana di bagian pertama saya sudah membahas soal dari 1 sampai 15. Kemudian bagian kedua saya sudah membahas dari soal 16 sampai 25. Nah, di bagian terakhir ini, bagian ketiga dari PCK, kita akan membahas soal dari 26 sampai 35 Bapak Ibu. Baik, kita bahas soal nomor 26. Untuk memaksimalkan potensi dan minat siswa, guru ingin mereka merancang sesi pembelajaran menggunakan perangkat lunak kolaboratif daring yang mencakup berbagai aktivitas interaktif. Bagaimana guru dapat membimbing siswa dalam mendesain sesi ini? Nah, Bapak Ibu, soal ini menekankan pentingnya desain pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif menggunakan perangkat lunak daring. Sehingga guru perlu membimbing siswa untuk menciptakan sesi yang mencakup berbagai aktivitas. Sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dan memaksimalkan penggunaan fitur teknologi. Nah, apa bimbingan guru yang bisa dilakukan dalam mendesain sesi ini, Bapak Ibu? Kita lihat yang pertama menyediakan daftar perintah untuk perangkat lunak tanpa panduan aktivitas. Nah, karena tanpa panduan aktivitas, sehingga dapat membingungkan pengguna dan menghambat pengetahuan mereka tentang cara menggunakan perangkat lunak tersebut secara efektif, maka ini jelas bukan jawaban, karena ini tidak efektif dan dapat membingungkan siswa, Bapak Ibu. Kemudian yang B, menjelaskan cara dalam teori di balik pembelajaran kolaboratif daring, yang menyoroti konsep-konsep seperti interaksi sosial, interaktivisme, penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Nah, ini juga menjelaskan teori kolaboratif penting, tapi tanpa praktik nyata tentunya siswa mungkin tidak dapat menerapkannya. Maka yang C, membimbing siswa untuk merancang sesi pembelajaran yang mencakup aktivitas seperti diskusi kelompok, interaktif, dan seterusnya. Ini adalah langkah yang menekankan pentingnya rancang aktivitas pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, sehingga memanfaatkan fitur perangkat lunak secara efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Maka pilihan C adalah yang terbaik. Kemudian pilihan yang D dan E, kenapa bukan jawaban Bapak Ibu? Yang D ini modul siap pakai, mungkin mengurangi kreativitas siswa dalam rancang sesi mereka sendiri, karena di sini modul yang sudah disusun secara rapi dan lengkap. Kemudian yang E, menyuruh siswa membuat laporan tentang manfaat, tentunya tidak memberikan pengalaman langsung dalam merancang sesi pembelajarannya, Bapak Ibu. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C. Nomor 7, menggabungkan komunikasi sinkron dan asinkron. Di mana di sini seorang guru ingin merancang modul pembelajaran yang menggabungkan komunikasi sinkron dan asinkron untuk siswa penyandang disabilitas. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa konten tersebut mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan semua siswa? Nah, di sini Bapak Ibu, aksesibilitas konten untuk siswa penyandang disabilitas. Artinya soal ini berfokus pada bagaimana guru dapat merancang materi pembelajaran yang mudah diakses oleh semua siswa, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian penyediaan materi dalam berbagai format ini adalah kunci untuk memastikan bahwa semua siswa dapat memahami dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Artinya kalau yang A ini hanya menyediakan format teks saja, tentunya dapat mengabaikan preferensi pembelajaran visual dan auditori yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan multisensori. Sehingga jawaban ini tidak tepat. Kemudian yang B, menggunakan video konferensi untuk semua sesi pembelajaran yang memungkinkan interaksi real time, kemudian pengajaran terstruktur secara efektif dan virtual. Menggunakan video konferensi saja tidak cukup, Bapak Ibu, untuk memenuhi semua kebutuhan siswa. Kemudian menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format. Nah, ini adalah hal yang penting seperti yang saya bilang tadi, menyediakan dalam berbagai format, baik itu video dengan teks tertutup, transkrip teks, sesi tanya jawab langsung, sinkron, dan forum diskusi asinkron yang dapat diakses sesuai kebutuhan siswa. Maka ini adalah pilihan yang memastikan bahwa materi dapat diakses oleh semua siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda melalui berbagai format. Kemudian yang D, Bapak Ibu, buku cetak. Menyediakan buku cetak yang mengupas tuntas tentang komunikasi asinkron asinkron. Buku cetak ini tidak memberikan fleksibilitas Bapak Ibu yang diperlukan untuk aksesibilitas. Kemudian yang E, mengadakan ujian tertulis komprehensif. Ujian tertulis juga tidak akan membantu dalam memastikan aksesibilitas kontennya itu sendiri. Sehingga jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 28. 28 ini mengorganisasikan konten pembelajaran jaringan komputer, di mana
seorang guru ingin mengajarkan konsep berbagai topologi jaringan komputer kepada siswa dengan kebutuhan pembelajaran yang beragam, termasuk siswa penyandang disabilitas. Bagaimana guru dapat mengorganisasi konten pembelajaran agar semua siswa dapat memahami materi dengan baik? Nah, di sini soal ini Bapak Ibu menggarisbawahi pentingnya menggunakan berbagai media dalam pengajaran topologi jaringan komputer. Sehingga agar siswa dengan latar belakang dan cara belajar yang berbeda ini dapat memahami materi dengan baik. Nah, artinya penggunaan format yang bervariasi akan meningkatkan pemahaman siswa. Kita lihat jawaban yang A. Materi hanya dalam teks juga. Jika materi dalam teks tertulis tentulah tidak memperkaya pemahaman siswa. Menggunakan presentasi visual juga belum mengabaikan siswa yang mungkin memerlukan konteks tambahan. Sehingga ini hampir sama dengan soal nomor 27, tentulah kita akan menyediakan materi dalam berbagai format. Sama seperti yang jawaban sebelumnya, Bapak Ibu. Kemudian yang C ini tentulah memberikan materi dalam format yang berbeda membantu menjangkau semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Yang D, ujian tertulis tentulah tidak membantu siswa memahami materi secara langsung. Begitu juga yang E, hanya menyuruh membaca buku teks tentulah tidak cukup untuk memahami topologi jaringan dengan baik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 29, mengorganisasi pembelajaran instalasi perangkat keras. Seorang guru memastikan bahwa siswa memahami cara menginstal dan mengonfigurasi perangkat keras komputer dengan benar. Langkah mana yang harus dilakukan guru untuk mengorganisasi pembelajaran ini agar memudahkan pemahaman siswa? Nah, di sini fokusnya adalah pada cara guru dapat memfasilitasi pemahaman siswa dalam instalasi perangkat keras komputer. Artinya pembelajaran praktis melalui video tutorial dan latihan langsung di laboratorium dianggap tentulah paling efektif untuk mencapai tujuan ini, Bapak Ibu. Nah, artinya kita lihat kalau menggunakan yang A, ceramah detail tentang langkah-langkah saja tentulah tidak cukup memfasilitasi pemahaman praktis. Kemudian yang B, menggunakan video tutorial. Menyediakan video tutorial untuk menunjukkan proses instalasi perangkat keras. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, Bapak Ibu, di mana yang B ini tentunya memberikan visualisasi yang jelas dan memungkinkan siswa untuk melihat langkah-langkah secara langsung. Diikuti dengan latihan praktis yang memperkuat pemahaman mereka. Karena di sini ada disertai dengan langkah latihan praktis di laboratorium komputer. Kemudian yang C, menyuruh siswa membaca manual. Membaca manual saja tanpa bimbingan tentu tidak akan efektif untuk pemahaman siswa. Begitu juga yang D, tes tertulis tidak mendukung pembelajaran praktis yang diperlukan untuk instalasi perangkat keras. Menyuruh siswa menulis esai tentang pentingnya perangkat keras komputer. Menulis esai juga tidak memberikan pengalaman langsung Bapak Ibu tentang instalasi perangkat keras. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 30 di mana soal ini tentang mendesain modul pembelajaran tentang sistem operasi. Seorang guru memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat modul pembelajaran tentang sistem operasi yang mencakup penjadwalan CPU dan manajemen memori. Modul tersebut harus dapat digunakan oleh siswa dengan berbagai tingkat pemahaman teknologi. Angka mana yang paling tepat dalam mendesain modul tersebut? Nah, jawaban ini bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Kita bisa memilih pilihan-pilihan yang sesuai. Dengan soal ini meminta siswa merancang modul yang dapat digunakan oleh siswa, meminta mahasiswa ya, merancang modul yang dapat digunakan oleh siswa dengan berbagai tingkat pemahaman teknologi. Artinya pendekatan yang mencakup interaksi, studi kasus, dan panduan praktis tentunya akan membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam. Kita lihat yang A, yaitu latihan soal interaktif. Latihan soal interaktif ini akan membantu siswa memahami konsep melalui aplikasi nyata. Nah, ini benar. Kemudian yang B, menambahkan teori penjadwalan CPU tanpa contoh nyata. Menambahkan teori tanpa contoh nyata tentu tidak membantu pemahaman praktis, Bapak Ibu. Yang C, menggunakan studi kasus untuk menunjukkan manajemen memori dan sistem operasi populer. Nah, ini juga tepat Bapak Ibu untuk soal ini karena studi kasus memberikan contoh konkret yang mudah dipahami terkait manajemen memori. Yang D, menghindari penggunaan ilustrasi untuk menjaga kesederhanaan materi. Justru ini dapat membuat materi menjadi membosankan dan sulit dipahami untuk yang D. Kemudian yang E, menyediakan panduan langkah demi langkah untuk konfigurasi manajemen memori di berbagai sistem operasi. Nah, panduan langkah demi langkah ini berguna untuk membantu siswa menerapkan teori dalam praktek, Bapak Ibu. Jadi soal nomor 30 jawabannya adalah A, C, dan E atau pernyataan pertama, ketiga, dan kelima.
Kita lanjut soal nomor 31, di mana soal ini membahas tentang menilai kemampuan siswa dalam memahami jenis grafik. Nah, guru ingin menilai kemampuan siswa dalam memahami jenis-jenis grafik yang paling sesuai untuk berbagai jenis data. Konten pembelajaran apa yang paling tepat untuk indikator asesmen ini? Nah, soal ini Bapak Ibu berfokus pada kemampuan siswa untuk memilih jenis grafik yang tepat untuk berbagai jenis data. Artinya dalam konteks ini, penting bagi siswa untuk memahami karakteristik masing-masing grafik dan situasi di mana grafik tersebut paling efektif digunakan. Kita lihat dari yang A dulu. Yang A ini penggunaan tabel dan penyajian data memungkinkan untuk menyusun dan menyajikan informasi secara terstruktur. Di mana penggunaan tabel ini tentulah sebuah hal yang penting Bapak Ibu, tetapi tidak fokus pada grafik yang relevan untuk penilaian, sehingga belum tepat. Menuliskan laporan penelitian melibatkan langkah-langkah terstruktur seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis temuan. Menulis laporan penelitian lebih terkait dengan proses, bukan pemilihan grafik. Nah, pemilihan jenis grafik seperti bar chart, line chart, pie-chart, scatter plot untuk data kuantitatif dan kualitatif. Nah, pilihan ini tentunya langsung berhubungan dengan indikator asesmen yang ingin dinilai, yaitu kemampuan siswa memilih grafik yang tepat untuk jenis data tertentu. Artinya ini mencakup pemahaman dasar yang diperlukan untuk menilai data secara visual. Kalau yang D cuma sejarah grafik komputer, ya tentulah tidak relevan dengan penilaian pemahaman grafik untuk data. Gitu juga yang E, dasar-dasar pemrograman visual tidak ada hubungannya dengan grafik data, Bapak Ibu. Sehingga yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 32. Dimana soal ini adalah evaluasi antarmuka pengguna atau UI. UI ya. Seorang guru meminta siswa untuk mengevaluasi antarmuka pengguna UI dari sebuah aplikasi pendidikan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat digunakan untuk menentukan indikator asesmen pembelajaran? Dan soal nomor 32 ini Bapak Ibu, soal ini meminta siswa untuk mengevaluasi antarmuka pengguna suatu aplikasi pendidikan. Fokusnya adalah pada aspek desain yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna, termasuk navigasi, keterbacaan, dan kenyamanan visualnya. Nah, maka jawaban nomor 32 ini Bapak Ibu, yang pertama adalah keterbacaan. Warna dan kontras dalam antarmuka membantu meningkatkan keterbacaan dan kenyamanan mata pengguna. Keterbacaan dan kenyamanan ini penting, tetapi tidak secara langsung menilai keseluruhan pengalaman penggunanya, Bapak Ibu. Begitu juga yang B, jumlah elemen grafis. Berapa banyak elemen grafis yang ada dalam antarmuka tersebut. Jumlah elemen grafis juga tidak memberikan wawasan tentang efektivitas UI, Bapak Ibu. Apakah desain antarmuka mengikuti tren desain terbaru? Untuk yang C, tren desain tidak selalu mencerminkan kegunaan atau efektivitas. Maka yang cocok adalah yang D, bagaimana tata letak antarmuka mempengaruhi navigasi dan alur kerja pengguna. Yang D ini, pertanyaan ini mengajak siswa untuk berpikir kritis tentang bagaimana desain UI mempengaruhi pengalaman pengguna, yang merupakan aspek penting dalam mengevaluasi antarmuka, Bapak Ibu. Kemudian yang E, seberapa menarik komponen visual antarmuka bagi pengguna pertama kali. Ketertarikan visual itu penting, tetapi tidak menggambarkan fungsi dan kegunaannya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 33. Soal ini soal benar salah, di mana mengajarkan konsep inheritance dalam OOP. Diberikan kasus di mana mahasiswa harus mengajarkan konsep inheritance dalam OOP kepada siswa. Pilih pernyataan yang benar atau salah yang dapat digunakan dalam materi ajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan di sini Bapak Ibu, soal ini berhubungan dengan pengajaran konsep inheritance dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Inheritance sendiri adalah cara di mana kelas anak mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Nah, siswa perlu mengetahui benar dan salah tentang konsep ini untuk memahami implikasi dan penggunaannya dalam kode. Kita lihat pernyataan yang pertama, Bapak Ibu. Pernyataan yang pertama ini adalah inheritance memungkinkan kelas anak mewarisi atribut dari metode kelas induk. Nah, maka ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Seperti yang tadi saya sebutkan, inheritance adalah cara di mana kelas anak mewarisi atribut dan metode kelas dari induk. Kemudian yang kedua, tidak mendukung penambahan fitur baru ke dalam kelas anak. Ini salah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, inheritance membantu dalam mengorganisasi kode yang berulang menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara. Nah,
Pernyataan pertama dan ketiga ini konsep dasar inheritance yang penting dalam OOP dan mendukung pemahaman siswa. Jadi yang pernyataan pertama dan tiga ini jelas benar. Kemudian yang keempat, inheritance memungkinkan modifikasi kode kelas induk tanpa mempengaruhi kelas anak. Ini belum tepat Bapak Ibu, karena inheritance ini memungkinkan penambahan fitur baru dan tidak terkait dengan perubahan bentuk objek. Dan tentunya akan mempengaruhi kelas anak. Yang kelima juga, konsep di mana sebuah objek dapat berubah bentuk menjadi objek lain juga belum tepat. Bapak Ibu, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang pertama dan ketiga. Kita lanjut soal nomor 34, mengorganisasi konten pembelajaran struktur data. Seorang guru yang mengajarkan konsep dasar struktur data seperti linked list dan stack dengan cara yang menarik dan memotivasi siswa. Bagaimana guru dapat mengorganisasi konten pembelajaran ini? Nah, nomor 34 ini Bapak Ibu soalnya berkaitan dengan cara guru dapat mengajarkan struktur data seperti linked list dan stack dengan cara yang menarik dan memotivasi siswa. Menggunakan metode visual dan praktis dianggap penting untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang mungkin abstrak. Nah, yang pertama membaca buku teks saja, tentulah tidak cukup menarik dan interaktif. Yang B, ceramah interaktif. Sebenarnya bagus, tetapi tidak seefektif visualisasi. Maka simulasi dan animasi ini adalah yang paling cocok, karena sesuai yang saya bilang tadi, ini yang membantu adalah metode visual dan praktis. Sehingga yang C ini Bapak Ibu, simulasi dan animasi membantu siswa visualisasi konsep yang abstrak, memudahkan pemahaman sekaligus menambah keterlibatan siswa. Yang D, tes tertulis tidak membantu dalam memahami konsep secara praktis. Gitu juga yang E, menulis esai tidak memberikan pengalaman langsung yang diperlukan untuk memahami struktur data. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir untuk PCK Bapak Ibu yaitu tentang proyek akhir untuk kelas pemrograman web. Di mana di soal ini, seorang guru yang merancang proyek akhir untuk kelas pemrograman web yang memungkinkan siswa untuk membangun literasi dan numerasi secara efektif. Proyek mana yang paling tepat untuk tujuan ini? Nah, karena ini pertanyaan proyek mana yang tepat, artinya soal ini meminta guru merancang proyek akhir yang memungkinkan siswa membangun literasi dan numerasi secara efektif. Nah, proyek yang dipilih harus mendorong siswa untuk menggunakan keterampilan pemrograman web mereka dalam konteks yang praktis dan relevan, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan data. Sehingga jawaban yang A, menulis esai itu tidak memberikan keterampilan praktis dalam pemrograman web. Yang B, mereka halaman web statis. Ini tidak mengembangkan keterampilan interaktif yang diperlukan. Dan yang paling tepat adalah yang C, di mana mengembangkan aplikasi web interaktif yang menggunakan data numerik dari API publik, misalnya data cuaca dan keuangan, untuk memvisualisasikan informasi dalam bentuk grafik dan tabel, serta menyediakan analisis berbasis teks yang menjelaskan tren data. Artinya proyek ini menyatukan literasi dan numerasi dengan cara yang praktis dan relevan, memungkinkan siswa untuk bekerja dengan data nyata, dan akhirnya menghasilkan visualisasi yang berarti. Kemudian yang D dan E, kenapa bukan jawaban? Kalau yang D, membaca buku tentang sejarah internet tentulah tidak terkait langsung dengan keterampilan praktis. Kemudian yang E, mengadakan ujian teori ini tidak mengembangkan keterampilan praktis dalam pemrograman. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan TUK PPG Informatika bagian ketiga. Silakan Bapak Ibu cek video ke-1 dan kedua. Begitu juga video pembahasan SJT-nya Bapak Ibu di bagian ke-4. Silakan Bapak Ibu simak di bagian deskripsi video ini, ada link ke SJT Mapel Produktif Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa cari SJT Mapel Produktif di playlist atau di channel ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.